muda, berbakat, kreatif, dan punya kepedulian sosial yang tinggi. Inilah gambaran dari anak muda yang satu ini. Dia bersama teman-temannya mendirikan sebuah situs internet yang siap menebar kebaikan ke segala penjuru. Pemirsa, inilah People and Inspiration bersama Fikra Ijaz. Fikra Ijaz. Di benak anak muda satu ini selalu dipenuhi keinginan tentang keadilan semesta, di mana manusia-manusia di muka bumi akan bertemu dengan jalan terbaiknya. Tetapi dunia nyata justru kerap menyatakan sebaliknya. Ketimpangan, kemiskinan, dan kebodohan adalah realitas yang kerap ditemui Fikra di negeri ini. Hingga suatu saat, Fikra bertemu dengan rekannya Al-Fatih Timur. Dari sinilah, kitabisa.com mereka dirikan. Sebuah situs online yang menjadi kendaraan Fikra untuk menggalang kebaikan dan kebajikan di negeri ini. Let's go. Halo, halo. Fikra Ijaz. Hey, halo. Waduh, apa Selamat datang, Mas kabar? Sando. Kabar Waduh, baik. luar biasa, keren. Oh, ini keren sih teman-teman juga. Ini doodle si anak-anak sama Wih. tamu. Ceritanya mewakili keberagaman Asik, yang ada di Kitabisa. keren. Akhirnya kita tiba di kitabisa.com di kantornya. Oke, kita ngobrol-ngobrol, Mas. Oke, Oke, berarti kita ngobrol di sana kali ya. sip. Yuk. Oke, Fikra, kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Oke. Jadi, apa aja nih progres yang ada di kitabisa.com ini? Per hari ini alhamdulillah ada sekitar 900 campaign penggalangan dana yang mendapatkan dana di kitabisa.com. Dan member kami sekarang sudah sekitar 50 ribuan users. 50 ribuan users. Itu termasuk orang-orang yang pernah berdonasi, pernah menggalang dana, atau dia terdaftar mungkin menunggu gilirannya untuk berdonasi. Oke, oh keren banget ya. Jadi Anda ini luar biasa. Jadi Anda bersama teman-teman di sini akhirnya membuat suatu gerakan yang menyentuh langsung apa itu gerakan sosial. Ya, bisa diceritakan awalnya mendirikan kitabisa.com ini seperti apa nih? Awal mulanya banget sebenarnya partner saya nih, CEO kami yang tadi di depan, Al-Fatih Timur. Oke. Dia dulu sempat bekerja bersama Profesor Renald Kasali. Oh, oke. Beliau Tokoh perubahan. seorang tokoh perubahan tentunya. Oke. Kebetulan saya itu adalah teman dari anaknya beliau. Oke. Jadi saat itu Timi, panggilan Al-Fatih, dia memulai kitabisa.co.id saat itu sebagai platform crowdfunding yang menyatukan bagaimana social activist, social entrepreneur bisa menggalang dana. Di saat yang sama, waktu kami bertemu di sebuah acara, sebenarnya lucu sih, acaranya tuh anniversary pernikahan dari Profesor Renald Kasali. Jadi ada simbolismenya bahwa kita akan connect. Kalau awalnya banget itu memang platform ini sudah dilahirkan. Waktu itu dimulai oleh Timi dan teman-teman dari Universitas Indonesia. Itu masih very startup di awal, terus dibentuklah platform, tapi sangat terbantu oleh Profesor Renald Kasali dan juga Rumah Perubahan. Jadi di fase awal kami sudah bisa menggunakan ikon seperti Dian Sastro untuk membantu promosi. Oke. Gitu. Lalu bertemulah saya dengan Timi di tengah perjalanan tersebut dan kami melihat bahwa sepertinya potensi dari online ini sangat besar. Sekarang kita lihat belanja udah online, naik ojek online kan, pesan makanan. Betul. Kenapa tapi dari sektor giving atau charity, memberi, berdonasi, sepertinya belum ada nih yang melirik untuk membuat sektor ini lebih maksimal. Kita mungkin udah sering dengar kayak potensi giving atau mungkin zakatnya Indonesia mencapai 200-an triliun. Di mana yang terrealisasi hari ini baru sekitar 1% atau 2 triliun. So what happened gitu? Ada apa dari gap tersebut? Nah kami percaya dengan adanya channel online dapat mengefisiensikan dan unleashing potensi dari giving ekonomi tersebut. Wow, luar biasa. Nah, kalau bisa tahu nih, sekarang ini lagi trending topik itu, yang lagi ya di trending topik itu apa nih, kampanye seperti apa? Kalau di Kitabisa sendiri sebenarnya banyak banget beragam jenis kampanye, tapi memang yang belakangan atau bahkan selalu populer itu penggalangan dana untuk membantu biaya medis. Biaya medis. Jadi meskipun pemerintah kita udah memberikan layanan-layanan kesehatan, tapi ternyata masih banyak loophole,
membuat banyak orang belum bisa menikmati fasilitas tersebut. Oke. Jadi dari mulai misalnya anak-anak kuliah, kemarin baru ada seorang anak Universitas Indonesia yang terkena sebuah musibah, didiagnosa sakit, dan ia tidak bisa membayar biaya medis yang dibutuhkan. Akhirnya di set up lah sebuah campaign di Kita Bisa, dan langsung Responnya seperti alma apa? mater dari UI langsung dalam 2 hari mengumpulkan lebih dari 80 juta untuk 2 membantu hari? dalam waktu 2 hari. Kita juga baru-baru ini mungkin mendengar yang kisah Ibu Rosida, seorang penderita kanker payudara yang sampai waktu terusir dari kontrakannya, tinggal di gerobak. Dan itu akhirnya waktu ada Andin dan beserta Love Pink Foundation yang berinisiatif akhirnya menggunakan Kita Bisa, dan sampai campaign ditutup bulan lalu itu telah terkumpul 600 juta. Gitu. Nah, meskipun Ibu Rosidanya akhirnya harus menjadi almarhum, namun dana tersebut nantinya digunakan untuk penderita kanker payudara lainnya. Oke. Waktu itu juga ada musisi kalau nggak salah, musisi jazz ya. Oh ya, baru-baru ini. Jadi selain biaya medis tentunya ada banyak beragam kategori penggalang dana lain. Salah satunya yang tergolong baru itu ketika ada seorang musisi jazz dari Bandung namanya Tesla Manaf. Dia mau membuat sebuah konser indie di Jepang. Jadi hanya benar-benar bareng-bareng teman-temannya aja. Jadi sudah securing tempat, tapi kurang dananya aja. Nah jadi akhirnya, betul, akhirnya cari-cari sponsor juga belum ada yang berminat. Dia crowdfunding, menggalang dana di Kita Bisa, dan in return memberikan CD eksklusif untuk orang-orang yang berdonasi kepada Tesla. Akhirnya alhamdulillah terkumpul dananya, dan sekarang dia sedang di Jepang saat ini untuk konser. Misalnya kalau Mas Rolando sukanya kalau memberi itu ke sektor apa? Lebih ke pendidikan sih. Pendidikan. Nah itu nanti dari tim Kita Bisa, itu secara platform kami bisa menyesuaikan untuk sharing ke Mas Ando nih campaign-campaign yang hanya seputar pendidikan aja. Jadi juga sesuai dengan minat masing-masing, dan harapannya ini membuat habit memberi dan berdonasi juga lebih rutin. Iya, betul. Ini menarik banget sih sebetulnya. Tapi kalau untuk gimana sih sebetulnya cara memanfaatkan kitabisa.com ini seperti apa? Kalau technically mungkin bisa dijelasin. Sebenarnya sangat simple. Kalau misalnya teman-teman tinggal buka www.kitabisa.com, mungkin saya sebenarnya bisa boleh, langsung. boleh. Gimana? Kita cobain langsung ya. Mumpung langsung bisa Oke, jadi sebenarnya tinggal ke kitabisa.com, lalu langsung ada 2 pilihan utama, yaitu Anda bisa menggalang dana atau Anda bisa berdonasi. Oh, langsung ketemu 2 pilihan ini ya, Betul. galang dana atau donasi. Atau berdonasi. Oke, next. Jadi tergantung dulu nih, kita misalnya emang lagi ada temen yang misalnya mau kita bantu, atau kita misalnya punya program, atau misalnya saya punya yayasan, saya punya program yang mau menggalang dana, saya akan pilih menu galang dana ini. Yes. Atau kalau misalnya saya hanya ingin, saya ingin berkontribusi nih kepada ratusan inisiatif yang ada di sini, saya tinggal klik donasi, dan itu nanti langsung muncul ke halaman di mana ada beragam campaign yang sedang berjalan di Kita Bisa. Ini ya, banyak banget ya. Misalnya ini ada bantu Putri untuk biaya operasi, fundraising untuk Fidel. Jadi bisa Mas Ando lihat sendiri, memang yang paling populer adalah penggunaan untuk biaya medis atau kesehatan. Karena memang faktanya di lapangan banyak sekali orang-orang yang membutuhkan hal tersebut. Tapi ada juga membangun pesantren, bangun masjid. Tadi ada lagi misalnya baru-baru ini mengirim seorang pedagang untuk umroh. Jadi seorang pedagang asongan yang sangat terkenal di kampus IPB. Para alumninya untuk memberikan apresiasi terhadap namanya Pak Roger, itu akhirnya diberangkatkan umroh. Kemarin sempat diliput beberapa media juga. Seru banget ya. Gitu. Jadi macam-macam, ada yang memberikan modal. Itu campaign-nya berhasil ya. Ini katanya telah berakhir. Telah berakhir, betul. Jadi kalau telah berakhir artinya dia sudah tutup, sudah tidak menerima donasi lagi. Nah, kita bisa lihat di halaman sudah goal gitu. Siap. Nah, bisa lihat di halamannya itu dituliskan update. Oh, update-nya ya. Betul. Jadi kalau tadi misalnya nih contoh yang kasus Pak Roger tadi umroh, jadi update terakhirnya adalah sudah fill in semua requirement untuk berangkat umrohnya. Gitu. Jadi ini jelas ya semuanya, historinya semuanya, dan akhirnya sampai pada goalnya juga ini jelas. Jadi orang mungkin mereka tuh pengen, tapi lihat ini bener apa enggak sih, jangan-jangan curang lagi gitu segala macam. Tapi dari sini mereka bisa pantau semuanya ya dengan jelas ya. Jadi kami sangat mengerti orang Indonesia tuh sangat suka honoring trust
kepercayaan. Oke, ya. Jadi platform kami pun didesain untuk ensuring semua orang yang menggalang dana dapat menunjukkan kredibilitas mereka. Gitu. Dengan adanya fitur contohnya update, dengan halaman masing-masing mereka harus menampilkan informasi yang transparan. Kenapa sih mereka menggalang dana? Bagaimana nanti dananya akan digunakan? Nah, harapannya dengan ada platform ini, jadi dari sisi penggalang dananya ada wadah yang transparan dan kredibel bagi mereka, dan buat donatur juga mereka bisa merasa nyaman dan aman ketika berdonasi. Oke, baik. Wah, keren banget. Ya, pemirsa, kita masih bakal berbincang lagi lebih dalam lagi bersama Fikra. Tetaplah di People and Inspiration. Di sebuah kantor berlantai 4 di bilangan Ciputat Raya, kitabisa.com digerakkan oleh anak-anak muda yang rata-rata berusia 25 tahunan. Memasuki kantor ini, kita bisa merasakan bagaimana energi mereka membangun sinergi positif dengan menghubungkan orang-orang yang saling membutuhkan, yaitu pihak yang mempunyai inisiatif sosial dan pihak yang mempunyai sumber daya. Di sini, kita seperti melihat bahwa Indonesia masa depan mungkin bisa bermula dari perubahan-perubahan sosial yang berawal dari kantor ini. Ya, pemirsa, saat ini kita berdua sudah berada di rooftop di kantor kitabisa.com. Jadi di sini tempat untuk Berkontemplasi dan meratapi masa depan. menatap masa depan. Oke, cari inspirasi, Cari inspirasi. gitu ya. Sambil duduk aja, Mas Ando, yuk. Oke, siap. Oke. Nah, oke. Monggo diminum, Mas Ando. Oh iya, Silakan. siap. Oh, mantap nih. Kita minum dulu. Nah, Mas Fikra Ijaz. Jadi kalau mau dilihat dari anak-anak muda pada umumnya, Anda dan beberapa teman-teman itu maju selangkah untuk urusan kegiatan sosial, ya. Apa sih yang membuat Anda begitu punya kepedulian sosial yang tinggi? Mungkin ada peristiwa atau pengalaman-pengalaman khusus, seperti apa? Apa ya, kalau saya sendiri sih ngerasa nggak ada yang spesial ya. Justru saya dan teman-teman di sini melihat di Indonesia banyak yang spesial dan butuh dibantu agar lebih maksimal impact yang mereka ciptakan. Karena itulah kami berpikiran, oke lah, karena banyak banget orang-orang keren di Indonesia, apalagi anak-anak muda penggerak yang gerakannya macam-macam sekarang ini, kenapa sih nggak kita bisa bikin sebuah platform yang bisa membantu kegiatan ataupun gerakan inisiatif mereka agar bisa terlaksana. Terutama kan ngomongin soal kita bisa sendiri itu kan spesifik dana ya. Saya dari dulu sering melihat di Indonesia ya ada aja peluang potensi anak bangsa yang ya bikin greget karena obstacles-nya itu atau terhalang oleh kendala dana. Dari situlah kami berharap ya dengan saya pribadi juga ingin melakukan sesuatu yang bisa berkontribusi terhadap potensi-potensi anak bangsa ini. Ya, baik. Jadi ini apakah nurun dari keluarga, papa, mama, bokap, nyokap dulu mungkin sering melakukan kegiatan sosial atau seperti apa? Bisa tahu background keluarganya seperti apa? Enggak juga sih ya. Saya keluarga itu 2 bersaudara. Saya anak pertama. Keluarga kami alhamdulillah keluarga yang lengkap. Kami bahagia, berkecukupan dan mungkin memang saya yang selalu ingat adalah suatu ibu saya selalu menasehati kalau ya kita ini tidak boleh melihat orang berbeda-beda. Semua manusia, semua sama, semua punya potensi menjadi their best version. Maka itu saya selalu memiliki passion untuk bagaimana sih orang-orang bisa di-unlock their best version-nya gitu. Nah, ceritanya sekarang nih karena ada masalah klasik dana, kita coba solve dari satu sisi dulu. Dulu saya sempat sekolah SMA dan kuliah itu di Auckland, New Zealand, Selandia Baru, kota paling ujung sebelum kutub selatan, Antartika.
charity. Oke. Misalnya, ya masih kecil-kecil nih ya, kayak SMA nggak kecil ya, tapi maksudnya masih muda-muda, Iya, iya. mereka ke sekolah jualan coklat, ada kegiatan di mana kita berpuasa selama 1 weekend untuk menggalang dana untuk kemiskinan di Afrika. wow. Jadi saya melihat bahwa meskipun tidak ada mata pelajaran seperti apa, moral atau apa, PPKN maupun agama, tapi satu hal saja yang menjadi concern saya, Indonesia ini negara yang sangat memiliki nilai keberagaman yang tinggi. Itu bisa menjadi aset, tapi bisa juga menjadi sebaliknya. Ketika orang-orang tidak memiliki toleransi. Dan saya sangat melihat ada kecenderungan untuk orang suka memecah belah gitu. Kenapa gitu ya? Padahal justru keberagaman ini yang bikin kita kaya dan harusnya bisa bikin bangsa ini lebih maju dari negara-negara lainnya. Gitu. Ya, atas dasar ini juga kenapa sebenarnya kita bisa kan karena di satu sisi menyatukan orang-orang dalam kebaikan gitu kan. Connecting people ya. Kalau kita sebutnya connecting kindness, menghubungkan kebaikan gitu. Harusnya kalau yang baik-baik ngumpul kan jadi lebih baik yang lebih besar. Lebih baik. Ya. Energinya mantap ya, energi positifnya. Mudah-mudahan begitu. Nah, kalau Anda sendiri melihat anak-anak muda kita, anak muda Indonesia dengan permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita itu seperti apa? Mungkin kayak tadi yang saya bilangnya, saya melihat justru saya sendiri banyak banget terinspirasi sama anak-anak muda kita, gitu ya, anak-anak muda Indonesia. Kalau di sini yang kerja biasanya 23 sampai 24 sekitar situ ya? Iya, kami memang paling tua itu 20-an lah, 27. Baiklah. Tapi, nah, gimana? Tapi jujur, saya memang selalu terinspirasi ya dengan anak-anak muda. Kita juga sekarang melihat banyak baik itu startup atau organisasi sosial yang dipimpin atau di-lead oleh para pemuda-pemudi Indonesia gitu kan. Saya melihat potensinya sungguh besar dan ada desire untuk membuat negeri ini lebih baik. Di sisi lain tapi memang ada beberapa juga yang mungkin masih apatis gitu ya. Entah apakah karena ada sekat yang membuat mereka terdisconnect dari realita sekitarnya. Mungkin seperti sekarang mungkin Mas Ando tahu, anak-anak muda kita kan very connected ke yang namanya gadget gitu ya. Kita suka ngeledeknya dia rutin bertasbih melihat ke bawah gitu ya. Melihat gadget. Kalau misalnya Addict gitu jadi. Addictive, it is addictive. Tapi kalau gadget ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk sungguh banyak hal. Sekarang UKM-UKM bisa berjualan lebih untung gitu kan dengan banyaknya platform e-commerce, marketplace. Nah, di sini juga saya melihat kami di Kita Bisa ini bisa mungkin menjadi jembatan agar anak-anak muda yang tadinya tidak tahu atau mungkin tidak pernah terhubung dengan realitas sekitarnya, jadi bisa disajikan gitu. Hey, this is what's going on around you, so please be aware and take action. Semudah bisa sharing, ikutan donasi atau bahkan menjadi inisiator penggalang dana gitu. How do we make sure our youth, young people gitu, focus on things that matter. Jangan sampai terdistract oleh hal-hal yang sifatnya trivial atau self-centered gitu loh. Dan mungkin Mas Ando juga tahu ya, apalagi di zaman sekarang, semua itu kan mengarah ke udah consume for you. Jadi semuanya me. Ego dirinya makin tinggi gitu kan. Nah, harapannya tapi sekarang saya melihat makin banyak orang menggunakan platform-platform digital untuk membuat perubahan sosial, ya kan? Ada platform petisi, platform cari relawan, bahkan even sosial media pun digunakan untuk bisa banyak hal gitu untuk ya. membantu. Banyak membantu, sharing informasi gitu kan. Buat saya sih itu ya. Tapi potensinya sendiri saya nggak ragu, nggak kalah gitu loh. Soal pinternya, itu kan soal kreatifnya, itu kan. Kualitasnya kreatif banget, kualitasnya. Nggak kalah dengan Tinggal bangsa lain. kadang mungkin PD-nya yang kurang gitu. Saya sering ngeliat di berbagai forum gitu ya. Kebetulan saya misalnya ikut di sebuah forum internasional. Terkadang orang Indonesia bukan tidak mampu, tapi ragu atau tidak mau bersuara, mengutarakan opininya gitu loh. Nggak pede mungkin ya. Itu ada, tapi ya saya bersyukurnya makin kesini
orang makin berani dan menunjukkan kualitas dan kompetensi anak bangsa. Mantap, keren, keren. Iya. Kalau dari Anda sendiri nih Mas ya, Mas Fikra, apa sih mimpi-mimpi besar Anda, mimpi ke depan Anda terkait apa yang Anda sedang lakukan hari-hari ini terhadap Indonesia? Apa menjadi mimpi besar Anda? Saya selalu bercita-cita sih bagaimana orang di seluruh dunia itu bisa mencapai versi terbaiknya masing-masing gitu ya. Karena dari individu tersebut akan menginfluence keluarga mereka, keluarga menginfluence komunitas, komunitas menginfluence sebuah negara, ya, dan negara menginfluence dunia. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu jalan untuk mencapai ke sana dan bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Apa yang mereka lakukan di sini sebetulnya simpel, yaitu menghubungkan kebaikan. Jadi dari suatu kebaikan ke kebaikan yang lain dikumpulkan menjadi lebih besar dan akhirnya membawa kebaikan yang lebih besar lagi tentunya. Dan tentunya sebagai anak muda kita semua harus sadar bahwa kita terlahir, kita punya kebaikan. Kita kumpulkan, kita temukan semuanya itu, apa purpose kita. Dan dari energi yang positif ini waktunya bagi kita untuk menebarkan kebaikan, untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih banyak Mas Fikra sudah menginspirasi. Terima kasih Mas Ando. Ya, Sama-sama. mantap. Begitu kita minum. Oke.